Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif tentunya. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Pak Tony, di mana dia buka suara dan memberitakan yang terbaru, yaitu tentang vaksin TBC yang dibawa oleh Bill Gates. Dan apakah vaksin ini aman atau tidak? Pak Tony di sini membuka suara dan memberitahu kita semua, vaksin TBC ini aman atau tidak. Dan mungkin kalian penasaran mau dengar langsung pendapat pada Tony. Tetapi sebelum itu saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di Yunus 4 ayat 4 yang berbunyi, firman Tuhan, patutkah engkau marah? Yang artinya adalah ketika kita marah kepada Tuhan, sungguhnya itu karena kita belum mengenal sifat Tuhan yang adil dan kudus, tapi penuh belas kasihan. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja kita simak dan kita lihat videonya bersama Bapak Pendeta Tony. Mari kita ke videonya. Haleluya. Malam Thomas. Malam Pak Daud, puji Tuhan. Kita doa ya Thomas. Siapa Daud? Aku mohon kuasa Elohim bekerja. Amin. Kekuatan Elohim bekerja. Amin. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Berkati kami semua ya Tuhan. Penting Roh Kudus dan kuasa nama Yesus. Amin. Amin. Amin Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Saya kan sudah bicara. Betul Pak. Apa yang disahkan negara, Betul. produk negara Yes. yang legal, dilegalkan dan disahkan, Mm-mm. itu secara hukum adalah sah. Sah. Makanya ndak usah ribut-ribut masalah ijazah. Haleluya. Bagaimana Thomas? Iya Pak Daud. Ya itu saya nggak tahu gimana kok bisa sampai satu pakai data yang ada di media sosial, yang satu Pak. Gini Thomas, ini pengalaman hidup saya. Iya Pak Daud. Kita tidak usah sampai level presiden. Betul. Untuk level menjadi pengawal presiden, itu seleksinya itu ketat. Ketat. Dan harus dilihat dedikasi, riwayat hidup, setelah itu pengalaman, dan bidang, dan minimal di atas rata-rata. Yes. Misalnya dari pasukan khusus. Betul. Pasukan khusus pun nanti ada yang anti teror, betul, atau yang perang hutan, ya, atau perang pertempuran jarak dekat. Itu semua itu ada aturan mainnya. Ada ahlinya. Nah, yang khusus hutan siapa, pasukan mana? Ya. Nanti dipilih itu Thomas. Yang ahli di anti teror, pertempuran jarak dekat, yang ahli, yang pengalaman dan teruji di medan pertempuran. Ya. Dan biasanya adalah dipilih dari baik semua yang terbaik. Yes. Itu baru level pengawal. Baru level pengawal Pak Daud ya. Belum level presiden. Belum level presiden. Jadi Pak Jokowi jadi presiden itu kan disahkan negara. Betul. Ada undang-undangnya. Betul. Sebagai kepala negara. Jadi pasti semua sudah ada tahap demi tahap. Betul. Tidak semudah itu. Betul. Nah, dan itu disahkan negara. Betul. Dan dilantik di DPR MPR. Betul. Dan presiden terpilih. Nah, biasanya yang ribut-ribut itu untuk cari perhatian, ya, dan ya kurang kerjaan aja. Padahal kan Jokowi dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, terus jadi presiden kan sudah melewati dari tahap yang paling kecil kan Pak Daud. Seharusnya sudah seleksi, nggak mungkin salah kan kalau memang itu seandainya palsu kan ketahuan sudah. Kita tidak usah bicara level presiden. Ya. Level pengawal aja untuk ngawal presiden, seleksinya itu luar biasa. Ketat ya Pak Daud.
apalagi tingkat ajudan. Ya. Karena ajudan itu yang merapat, terdekat, melekat, Ya. dan tameng hidup. Ya. Nah, ajudan itu seleksinya lebih ketat lagi, Thomas. Waduh. Hmm? Ya. Itu baru level ajudan loh. Ajudan ya. Apalagi presiden, kepala negara. Nah, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Hah? Luar Karena kan biasa. saya kan pernah diseleksi, Thomas. Gitu ya. Jadi Tapi saya Pak tahu Daud pakai tahap juga demi ijazah. tahapnya. Hah? Pakai juga Apa? ijazah. Pakai ijazah Saya juga. bukan ijazah. Kalau saya terus terang hanya ijazahnya setingkat SMA, SMA ya. sekolah Alkitab ya. Ya. Tetapi di dalam tes itu kan nanti ada banyak sekali, Thomas. Ya. Dahsyat. Namanya prinsip, ideologi, setelah itu latar belakang, baru skill, kemampuan. Ya. Dan kemampuan itu lebih susah, Thomas. Ya. Harus di atas manusia rata-rata. Wow. Makanya yang kepilih itu, Thomas, untuk level pengawal, ajudan, itu pasti dipilih baik dari yang terbaik. Betul. Best of the best. Best of the best ya. Apalagi presiden, Thomas. Ya. Itu seleksi lebih ketat secara hukum. Ya, jadi tidak mudah, Thomas. Betul. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Kalau saya puji Tuhan, Thomas. Satu-satunya sipil yang dipilih di era Pak SBY. Sipil, Thomas. Yes. Di antara pasukan elitnya elit. Wow. Pada orang sipil ya. Nah, orang biasa aja. Nah, dan di situ ada tahap demi tahap. Kemampuannya apa, spesifiknya apa, keahliannya apa di bidangnya. Tidak mudah, Thomas. Tidak mudah ya Pak Daud. Saya sendiri pun masuk situ bukan karena saya, tapi anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Dahsyat. Tahu enggak dulu salah satu ujian tesnya apa? Apa Pak Daud? Waktu itu ada yang mengirim santet, saya doa demi nama Yesus, langsung paku berhenti di udara. Kelihatan Pak, visual kelihatan. Kelihatan. Berhenti di udara sampai setengah jam. Begitu Pak, melayang begitu Pak. Iya. Wow. Berhenti gini. Wow. Itu namanya tes kemampuan. Berarti yang nyantet disuruh ya Pak ya? Saat ditanya siapa penyantetnya, harus tahu alamat, lokasi, posisi. Pak Daud tahu? Tahu semua. Wih, berarti ini Pak Daud dites, seseorang ini kirimnya disuruh kirim Pak Daud ya? Suruh kirim ke Pak Daud gitu ya? Yang jelas itu tidak tahu, tapi salah satu tesnya kemampuan. Oh, dahsyat ya. Kalau hanya rata-rata, nggak bisa, Thomas. Yes. Wow. Harus di atas rata-rata, Thomas. Itu Pak Daud bisa tahu nama orangnya, alamat secara audible atau visual Pak Daud? Lihat langsung. Lihat langsung. Langsung dilacak bisa. Oh. Nah, waktu itu ajudan dari Amomed Wibowo, saksinya, itu namanya Ubay, sekarang jadi ngawal dokter Terawan. Keren ya. Semua itu pasti diuji tahap demi tahap, best of the best. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Itu baru level apa, Thomas?
Level ajudan, pengawal, pengawal, ajudan. ajudan. Karena teman Karena hidup ya, ring dekat, ring dekat yang bersentuhan langsung, merapat merapat. dan membantu presiden, jenderal, itu ibaratnya orang kepercayaan. Ya, Itu aja seleksinya ketat, Mas. ketat ya. Jadi harus terpilih best of the best. Nah, saya puji Tuhan, saya bisa masuk ke situ dan Ya, diakui. diakui karena dia Pak ya, tes kemampuan yang santet ya. Ya masih ada tes-tes lainnya, Mas. Tidak hanya itu, tes kesetiaan, loyalty, dan ideologi. Wow, Hmm? dahsyat Pak Daud. Kalau sudah lolos ke situ, itu berarti sudah disaring dari baik, dari yang terbaik. Yes, Gimana tuh, Mas? luar biasa. Baik dari skill, bidang, ideologi, kesetiaan, loyalty, totality. Yes, Gimana tuh, Mas? luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Jadi itulah namanya level untuk pengawal, apalagi kepala negara tuh. Wah, Gimana pendapat saya, luar Thomas? biasa Pak Daud, sangat memberkati Pak Daud. Iya, Gimana? Iya, luar biasa Pak Daud. Saya hari ini sedang melihat di Pontianak Pak, gereja kita yang di Huddersfield Pontianak terbakar Pak. Tidak apa-apa, nanti dibangun lagi. Kan di sini Amin. banyak kayu. Haleluya. Tapi Tuhan tolong Pak, jadi tidak sampai habis Pak, hanya luar saja. Luar biasa, Thomas. Tapi saya senang sekali dalam hidup saya. Aduh, sudah Saya Pak Daud. diberkati, Thomas, 10 juta. Aduh, sudah Pak. Haleluya. Pak Daud, ini kan lagi ada kabar-kabar lagi tentang vaksin Pak Daud. Thomas, Iya Pak Daud. kalau di Indonesia, ini pandangan saya Pandangan Pak Daud ya. pribadi. Iya. Saya kalau di antara dokter untuk urusan vaksin, saya lebih percaya produk Indonesia. Karena saya cinta Indonesia. negara saya. Ya. Jadi saya kalau vaksin atau apapun, saya lebih suka Produk Indonesia. dan lebih nyaman produk Indonesia. Vaksin model luar negeri hebat kayak apapun, terserah. Tapi saya tetap Indonesia. Yes. Termasuk vaksin yang dimasukkan ke saya, itu kan bukan produk luar negeri. Indonesia. Produk putra terbaik Indonesia. Dokter Terawan. Dokter Terawan, Letnan Jenderal. Dan saya masuk ke jadi sukarelawan. Jadi kalau saya mau jujur, saya lebih percaya, Produk lebih yakin produk Indonesia. Indonesia. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Pandangan saya itu Thomas. Iya Pak Daud. Kan dikatakan cintailah produk-produk Indonesia. Ingat Thomas? Iya Pak Daud. Bulan depan kita masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Nanti laporannya kuartal kedua, saya itu kuartal ketiga. Wow. Tapi yang jelas resesi ekonomi ini hanya terasa di Jakarta dan kota-kota besar. Tapi kalau yang di Pontianak, Medan, Sulawesi, Makassar, Manado, semua aman. Termasuk Ambon,
Maluku aman-aman aja. Saja. Solo? Solo lebih aman. Solo, Boyolali, Sidoarjo aman-aman aja. Hidup ini kan dinikmati dan disyukuri. Betul. Siap. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa ini gimana, Thomas? Ya, Pak Daud memberikan banyak pengetahuan umum sehingga jemaat bisa. Lampung aman. Lampung aman. Karena apa? Hasil buminya dan alamnya. Karena di sana kan ada tebu, ada perkebunan. Yes. Bandung kotanya Aman. hanya berdoa. Bandung banyak berdoa. Kalau yang pinggir-pinggir kota aman-aman aja. Aman-aman saja. Papua lebih aman lagi. Karena kan di sana kan sumber daya alamnya. Iya. Surabaya dalam kota berdoa. Nah, Pinggir kota aman-aman aja. aman saja. Balikpapan, Malang aman semua, Thomas. Aman ya. Malang enak Pak sotonya Pak. Iya. Gimana pandangan-pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Hah? Luar biasa. Ya, semua Makti. Gimana pandangan-pandangan saya ke depan, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberkati, menambah pengetahuan baru. Jadi ada 3 wapres terkuat Ya, di masa pertama, depan. AHY, AHY, kedua Gibran, ketiga dan Puan Maharani. Puan Maharani. Itu untuk 2029, 2034. Menurut analisa Pak Daud Tony, kira-kira Pak Daud nebak-nebak saja, siapa yang menang Pak antara 3 hari ini Pak? 3 ini. Nah, nebak-nebak aja Pak. Kita main Saya tidak ada komentar. Saya pikir Pak Daud sudah mukanya udah mau jawab, ternyata tidak ada komentar. Karena saya kan pengawalnya almarhum Ibu Ani. Berarti kan ada namanya hubungan batin. Betul. Jadi tidak netral. Ya. Jadi Pak Daud sebenarnya menebaknya harus membela yang pertama gitu Pak. Jadi saya tidak bisa menebak karena ada hubungan batin kan. Ya. Jadi susah. Tapi menurut Pak Daud Tony analisa, kira-kira yang pertama bisa menang nggak? Tenang aja, Thomas. Belum waktunya Pak Daud ya. Kita tunggu tanggal mainnya aja. Yang jelas wapresnya calon kuatnya 3 itu. 3 AHY, Gibran, dan yang ketiga Puan Maharani. Dan 3-tiganya sama-sama kuat. Anak bangsa yang hebat. Sama-sama apa? Hebat, sama-sama kuat. Pertama, AHY anak Pak SBY. Ya. Figur SBY Kuat. itu punya pengaruh. Dan AHY dari militer dan AHY sudah punya pengalaman di kementerian dan untuk tata negara. Nah, kedua, Mas Gibran itu juga sudah teruji. Wali Kota Solo, Wapres, dan anak Bapak Jokowi. Figurnya juga kuat. Sama-sama kuat, baik Pak SBY di eranya, demikian Pak Jokowi di eranya. Ketiga, partai terkuat di Indonesia yang diakui, yaitu PDIP, Ibu Mega. Nah, Mbak Puan Maharani. Jadi 3 ini kan wapres terkuat. Karena semua ada bobot, ada bibit, ada skill, ada ideologi, dan kemampuan. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa. Yang jelas, Thomas sampai mati pun tidak bisa jadi wapres. Betul.
Jadi gembala sidang saja, Pak. Betul toh Mas? Betul. Nah, gimana analisa politik saya toh Mas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberkati. Saya kan bicara ini karena ada dasarnya toh Mas. Betul. Gimana toh Mas? Luar biasa Pak Daud. Karena partai itu ada jaringan. Betul. Makanya saya merasa Bapak Jokowi pasti berpikir, nah untuk ke depan, untuk partai. Yes. Nah, karena partai itu penting toh Mas. Betul. Karena bicara jaringan, perusahaan itu sel, nah setelah itu suara, manajemen, dan setelah itu grassroots. Yes. Gimana toh Mas? Luar biasa. Saya punya pandangan gimana toh Mas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Oke, mau tanya apa tuh Mas? Cukup Pak Daud, kita langsung doa ya Pak Daud. Iya. Yang pertama, Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video Bapak Pendeta Daud Tony di channel Kristen Konspiratif. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mau mendukung channel Kristen Konspiratif ini, yang sudah subscribe, like, komen, dan share tentunya. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang tadi ya, yang ada di Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Yang dimana artinya di sini kita bisa lihat ketika kita marah kepada Tuhan, sungguhnya itu karena kita belum mengenal sifat Tuhan yang adil dan kudus, tapi penuh belas kasihan. Nah, itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebelum saya mengundurkan diri atau pamit. Jaga juga kesehatan kalian dan jangan sampai kalian sakit, dan tetaplah percaya dan bawa dalam iman semua yang apa kita kerjakan. Ya, karena itu adalah iman Kristus, dan itu iya dan amin. Saya undur pamit, shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.